ajaran agama Hindu mengenal adanya Brahmacari. Tahu Brahmacari? Brahmacari secara vertikal itu adalah hanya menuntut ilmu, belajar untuk mencapai mokshatam jagadita yaca itu dharma. Itu secara vertikal. Brahmacari secara horizontal ada 3 ya. Ada Sukla Brahmacari, Sewala Brahmacari, Tresna Brahmacari. Kaitan dengan Grihasta, ya. Laki-laki Hindu seumur hidup Sukla Brahmacari ada tidak nikah seumur hidup, dia hanya menjadi memasrahkan jiwa raganya kepada idesan yang dewasa untuk mencapai mokshatam jagadita yaca itu dharma. Sudah? Yang kedua, Sewala Brahmacari, seumur hidup laki-laki Hindu itu hanya 1 kali nikah, punya anak nggak punya anak, mau begitu nikah istrinya meninggal, dia tidak akan nikah lagi. Satya kepada istri 1 kali nikah. Itu namanya Sewala Brahmacari. Seumur hidupnya hanya 1 kali nikah. Yang ketiga, Tresna Brahmacari. Artinya seumur hidup boleh 4 kali nikah. Oh, laki-laki langsung diam bilang 4 kali nikah. Tetapi ada catatannya. Ya, kalau 4-4-nya itu wanita itu bagikan 4 jari ini, laki-laki sama dengan jempol. Kalau 1 kurang, merasa berkurang nggak nih? Nah, kalau bisa boleh 4 kali nikah, 4 istri boleh, asalkan semua rukun. Bapak aja istri bapak ini kelihatan kalem, 15 tahun lebih muda dari bapak. Begitu bapak tanya, "Mah, mau madu nggak? Mau. Madu yang asli apa yang palsu?" Yang asli begitu kan? "Oh, yang asli. Oke, nanti gini. Oh, kalau yang asli nanti parang itu biasa udah siap memotong leher tuh katanya." Tidak ada wanita yang mau dimadu, betul nggak? Tetapi adalah wanita yang mulia, wanita yang sempurna, wanita yang spiritual, wanita yang paham. Dia akan mau dimadu sampai 4. Ini yang 4 ini sama ini, merasa saling melengkapi. Jangankan wanita 4, laki-laki 5 pun ada. Betul nggak? Kisah Panca Pandawa, ya. Nah itu intinya 4 istri itu boleh oleh agama Hindu, boleh. Tetapi dengan catatan bisa hidup rukun, tentram, damai, kekerajaan, siliasa, siliaso, segala seblok sembahyang tatu, paras, sarpenaya, rukun. Jelas ya? Kalau nggak rukun artinya boleh nggak? Tidak boleh. Nah gitu. Adakah orang yang bisa rukun begitu? Wong sama ipar aja bisa berantem, betul nggak? Sama saudara aja bisa berantem, apalagi orang lain. Ya, saudara aja rebut mainannya satu aja udah ribut, apalagi nih mainan suami direbut orang pasti marah kan? Ah gitu. Tapi secara ajaran agama Hindu boleh sampai 4 istri. Jelas ya? Oke, ada yang lain lagi? Masih ada waktu 20 menit. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kamandesa Putra. Mohon izin bertanya, mungkin dari kami semua atau teman-teman saya penasaran dengan istilah agama Hindu. Tanya Bapak, beragama itu harus tahu. Jadi saya ingin tahu dari mana asal usul Hindu, kata Hindu itu. Ya. Cukup bagus pertanyaannya. Yang merah apa biru? Merah apa biru? Berarti adik yang laki-laki itu dia berat sebelah. Begitu wanita disuruh yang biru. Oke, yang merah.
Sini. Kalau nggak dipancing begini nggak mau nanya ini. Mestinya adik-adik ini bayar sama bapak ini. Ini kok bapak ya? Bapak ngasih adik-adik. Tapi nggak apa-apa, bapak bukan menganggap diri di sini sebagai seorang guru atau pendharma wacana, tetapi kita di sini simbol krame ya. Tapi mumpung bapak ingat adik-adik sekalian semua, besok lusa kasih tahu bapak ibunya juga di rumah atau tetangganya, kalau ada acara dharma wacana kayak begini atau dharma tule, upayakan dari rumah sudah bawa uang. Mau 2.000, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000, mau 100.000, 50.000, silahkan. Mau 1 juta, silahkan. Bila perlu di amplop. Sebelum dimulai, nanti minta 1 canang pengraos, kuadain sok itu salah satu nanti Marian. Kenapa bapak nyampaikan? Bukan mau-maunya bapak, bukan. Kalau bapak kan udah ada gaji, nggak ada masalah. Ya, malah bapak ngasih kan. Tapi ini bapak kasih tahu ajaran agama Hindu. Ada trirene. Tahu trirene? Tahu. 3 hutang yang nggak bisa dibayar dengan nyawa sekalipun. Dewarna, Pitrarna, Resirna. Dewa kepada Tuhan dan manifestasinya. Karena kita diciptakan untuk nyawa pun dikasih pinjam oleh beliau, apa pakai bayar? Yang kedua, Pitrarna, bapak ibu kita melahirkan kita, apa yang membayar? Air susu orang tua, mendidik sejak kecil, apa pakai bayar? Apa bisa kita melahirkan bapak ibu? Nyawa pun pakai bayar nggak bisa itu. Sebelah pun harta nggak bisa. Yang ketiga, Resirna, utang kepada seorang guru atau penyampaian ajaran agama ini kebenaran itu juga sebagai ilmu. Biar tidak utang. Artinya mas kawin, tahu mas kawin? Tukeran, ilmunya diambil, uang itu uang juga sebagai asal tulus ikhlas. Kalau nggak tulus ikhlas nggak usah. Yang penting disentuh saja cananya itu. Kalau memang nggak punya, nggak punya uang, nggak usah keburu, bukan begitu. Kalau nggak punya, sentuh saja cananya, cana pengraosnya itu, gitu loh. Itu artinya mas kawin, supaya ilmu yang kita ini, uang itu sebagai perantara, sebagai kabel, ilmunya diberikan biar bisa masuk ke kita. Ini sarana untuk penyampaiannya. Itu salah satu sudut pandang. Sudut pandang kedua sebagai mas kawin, tukeran. Ilmu kita terima, uang untuk diberikan. Nah itu adik-adik ya. Nanti ke depan, bukan besarnya, yang penting tulus ikhlas. Ya, kasih tahu bapak ibunya. Memang di Busung Bio agak berat ini. Tetapi kalau meyakini nanti apa yang ditanam, itu yang tumbuh, itu yang dipetik. Kalau sedikit nanam kayak tadi 1 pohon, ya 1 yang tumbuh ya 1 buahnya. Jangan ngarepin banyak, kan begitu. Betul nggak? Kalau 10 nanam segitu buahnya, 1.000 nanam segitu. Demikian juga meyadnya, entah mempunyai, entah siarnya. Mari adik-adik sekalian, diawali dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil, diawali dari hari ini. Kita semua melupakan siarnya. Mari lihat juru mangkunya di rumah, di Merajan kan kebanyakan yang hidupnya pas-pasan, betul nggak? Tolong adik-adik, kalau membantu rumah mungkin ada sesarannya 1.000, 2.000, kumpulkan, bikin kotak kayu, kumpulkan di situ. Mau masak bapak ibunya kasih tahu, sisihkan 3 jumput, beli puluh tek-tek dan cenik tuh. Dan di sini 3 jumput kali 30 hari, 1.000 kali 30 hari, atau 500 lah, 500 rupiah per hari tiap sembahyang di rumah seseharian itu. Ya, 500 rupiah kali 30, udah 15.000 ya. Kali 30 dalam sebulan, itulah setiap film itu sama dengan siwa ratri kecil. Setiap film itulah kumpulkan jadi satu. Mungkin boleh di sanggah itu di Merajan masing-masing membentuk muda-mudi sanggah, atau ngomong ke pengurus sanggahnya itu, ya, ketua sanggahnya, kumpulkan semua, langsung serahkan ke pemangkunya. Mungkin
Setelah pemangkunya nerima, kasih tahu juga mangkunya keikhlasan juga cara mangku sangga itu. Kalau 100 kakak kan udah lumayan, itu udah 150 kilo beras. Uang ya tinggal dikalikan aja. Nanti juru mangku sangga itu mungkin terserah dia keikhlasan juru mangkunya. Entah 10%, 15, 20, 25. Sisihkan juga baik uangnya maupun berasnya. Serahkan ke desa. Ada klien adat di sini. Serahkan ke klien adat. Nanti klien adat lah membagi kepada pemangku pengempon pura pusat desa dalam. Aman. Kan gitu. Begitu adik-adik sekalian. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Bapak kan hanya menyampaikan ajaran kebenaran tentang panceyanya, salah satu resiannya. Direne di situ kenanya. Silakan. Apa yang ditanam itu yang tumbuh. Itu aja yakini. Kasih tahu Bapak Ibu, jangan terus apalagi membantah nanti ulian memaling. Nah itu jangan. Ya, nanti karma itu tidak bagus, pahalanya yang terima yang dipalingin itu. Kita double penderitaan, yang kita curi barangnya, entah pisangnya, entah buahnya, dia double dapatnya. Bukan seketika, nanti anaknya bisa dia sukses. Kita walaupun ngumpulkan dari barang curi, nanti bisa nggak sukses anak kita, bisa sakit-sakitan kita, bisa ribut di rumah tangga. Nah gitu ya, belajar kita sama-sama. Mumpung si waratin kebenaran. Nah, tadi dibilang pertanyaannya, agama Hindu itu dari mana sumbernya, dari mana dasarnya, kan gitu ya? Banyak versi tentang Hindu. Kenapa upacara-upacara beragam bentuknya dan berbeda-beda setiap desa, setiap gadie, apalagi setiap provinsi? Perbedaan itu itulah lambang kemahakuasaan Tuhan. Itu bisa Tuhan bersadar dengan cara apapun kau, kuterima persembahanmu dengan ketulus ikhlasanmu. Jangan mau disama-samakan. Gitu. Yang sama jangan dibedakan, yang berbeda jangan disamakan. Gitu. Contoh pemangku pakainya memang begini, jangan disamakan dengan yang berlaku gitu. Sudiknya memang begitu, jangan disamakan. Gitu. Wanita memang begitu, laki begini, jangan disamakan. Gitu. Jadi harus sama. Orang Hindu harus ke pura, ya sama-sama di pura. Nah itulah dia. Harus sama-sama di pura. Gitu ya. Agama Hindu itu latar belakang sejarahnya sesungguhnya agama Hindu itu sejak India datangnya abad keberapa? Ke Bali abad ke-8. Sebelum Masehi, leluhur kita Bali ini, Nusantara ini sudah memiliki keyakinan agama. Di mana disebut agama Tirta, ya. Ada yang menyebut animisme, dinamisme zaman dulu. Disebutnya itu, padahal bukan itu. Agama Tirta is okay. Karena syarat lainnya pasti Tirta. Sejauh-jauhnya kita membakti sebesar-besar upacara-upacara, sebanyak-banyak pengumpul karya, ujung-ujungnya apa? Tirta. Bija, hanya itu intinya. Untuk mendapatkan tirta yang 3 tetes, 5 tetes, 7 tetes itu, rela jauh-jauh. Rela upacara segede-gede begitu gitu. Jadi Hindu yang di India itu jauh berbeda dengan di Indonesia. Artinya Hindu Nusantara, khusus Hindu Bali sudah ada sejak sebelum Masehi. Penamaan kebetulan di India itu di Sungai Sindu, leluhur India yang luar biasa, Maharshi India itu pingin moksa, dapatlah anugerah. Kalau Anda mau moksa, datang ke selatan, atau Anda akan bisa moksa. Datanglah dia sampai di Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada ke Sulawesi, sampai ke Jawa. Dari Jawa lah dia sama-sama dengan leluhur kita yang dari Jawa, sama dengan leluhur kita Maharshi yang dari Jawa itu berkolaborasi, datanglah ke Bali. Bali gonjeng, perang saudara saat itu. Ya. Akhirnya dibilang apa? Gelombang pertama gagal. Ada banyak mati di jalan. Ada ribut di jalan, kekurangan makanan, ribut makanan gitu. Akhirnya balik lagi. Di sanalah kembali menyempurnakan jenahnya, ilmu pengetahuan agamanya,
spiritualitasnya, batinnya, ya, bela dirinya, ilmu bela dirinya, tentang upakaranya, tentang seni, kesenian, budaya, tentang pengobatan. Dia udah ahli-ahli semua, jalan, ada yang sakit diobati, ada yang ini didoakan orang-orang sempurna, sampai dah di tanah Bali. Jadi kita orang Bali bersyukurlah merupakan kelahiran atau perkembangbiakan dari leluhur-leluhur yang terbaik dari tanah India dan tanah Jawa. Karena dilihatnya Bali ini bercahaya dari India maupun dari Jawa, makanya datang ke sini. Gitu. Begitu datang di tempatlah pura-pura 8 penjuru dan di tengah-tengah Pulau Bali. Dengan pura itu Bali tenang. Tidak ada lagi ada lindu, gempa, tidak genjong lagi. Penyakit pun tentram. Supaya dia nggak ribut lagi, lupa dia dengan perselisihan, dengan seni, tabuh, tari-tarian. Jadi seni budaya bisa menyatukan perbedaan. Laki perempuan jadi satu, orang tua anak kecil jadi satu, betul nggak? Sekegong ada anak muda, ada anak tua, ada anak lo, anak wanita, bisa ada bisik loh. Ya, nari juga lagi perempuan bisa jadi satu. Itulah kebesaran budaya bangsa leluhur kita ini. Jadi sekali lagi, jangan meragukan Hindu yang datang dari leluhur kita. Urusan nama itu dulu nggak ada nama, hanya ajaran kebenaran. Begitu Hindu sebelum Masih sudah ada, diakui di negeri ini paling terakhir. Buddha belakangan dari kita, tetapi diakui oleh negara kita belakangan. Kenapa? Karena agama harus ada syaratnya. Ada tempat suci, ada orang suci, ada kitab suci, ada hari-hari suci, ada sarananya, ada lambang agama. Nah itu akhirnya leluhur kita yang luar biasa itu bersatulah dia, mohon petunjuk kepada leluhur, kepada sesunan, kepada para dewata yang lalu, kepada Ide Betara, dapatlah nama tadinya Hindu Bali. Tadinya agama Bali tadinya, pertama agama Bali, terus agama Tirta, agama Bali, selanjutnya agama Hindu. Nah, akhirnya Hindu Dharma sekarang. Kan begitu. Itulah sejarahnya. Jadi karena kita manusia zaman sekarang banyak egonya supaya dia kelihatan pintar, kelihatan hebat, dia tulis. Dan perlu kita ketahui banyak orang menulis agama berdasarkan benda-benda peninggalan. Padahal banyak leluhur kita yang mulia tidak pernah mau meninggalkan karyanya, tidak mau mengakui. Empu Tanakum, siapa beliau itu? Zaman dulu istilah apa? Tidak mau menonjolkan namanya. Dia pakai nama samaran, gitu loh. Leluhur kita zaman dulu begitu. Kenapa beliau menggunakan nama samaran? Contoh begini. Ini Juru Mangku Koyok, Laksana Taku berarti yoga samadhi, bertapa dia, mendapat bisikan. Laksanakan kegiatan ini, Anda akan begini. Karena dia tidak yakin kepada dirinya, atau dia yakin kepada dirinya bahwa dirinya adalah manusia biasa, pasti punya kesalahan, punya kekurangan, punya kesalahan nantinya, kekeliruan gitu kan. Dia tidak mau, saya dapat anugerah begini, nggak mau. Karena apa? Begitu nanti berbuat salah, dibantah wahyu yang diterima itu. Sehingga dia nyamar. Saya ketemu orang mengatakan begini. Coba kita laksanakan atau terjadi, gitu loh. Nah, begitulah bijaksananya, cerdasnya, sucinya leluhur kita zaman dulu. Enggak kayak zaman sekarang, mari nama besar mengaku nyangkut adik aku, semua diakui. Nah inilah bedanya zaman sekarang dengan zaman dulu. Gitu ya. Jangankan Tuhan, jangankan pemerintah, orang lain, ditipu Tuhan pun bisa ditipu. Coba orang suka nipu, minjem uang nggak kembalikan, nyuri, itu kan sama dengan Tuhan aja dia nggak ada, betul nggak? Nah itu apalagi tidak demikian gitu ya. Jadi inilah bedanya leluhur kita zaman dulu dengan sekarang. Yang penting ada di sekalian, agama Hindu itu bukan untuk dihafal-hafalkan, jelas ya? Makanya leluhur kita bilang dulu, watsere dia jadi bungut Subata,
Pernah ada dengar itu? Sekarang kewalik. Makanya guru agama banyak saya tegur. Masa anak kecil disuruh belajar ngasih dharma wacana, disuruh mimpin sembahyang, kok bangga sekali anaknya kecil pinter ngedharma wacana, pinter mimpin ajar agama, pinter mimpin Krishna. Kenapa tidak dirinya? Catur asrama Brahmacari Grihastha Wanaprastha Biksuka. Brahmacari dia menuntut tentang ilmu duniawi dulu anak-anak itu. Grihastha baru ilmu tentang keluarga. Apa ilmu tentang keluarga? Kalau ada adik ini kalau belum berumah tangga tidak boleh menyentuh kitab suci itu. Jangankan nyentuh, membaca apalagi mempraktekkan nggak boleh. Tahu kitab suci apa itu? Kama Sutra. Itu satu-satunya kitab suci hanya diperuntukkan kepada masa hidup Grihastha. Gitu. Tapi banyak yang masih hidup Grihastha nggak tahu kitab suci Kama Sutra, nggak pernah baca itu. Kalau bapak jujur tanya istri bapak di sebelah 5 kali hamil, 5 kali laki perempuan tahu, dokter ahli aja kalah. Dia katakan perempuan, sahabat laki yang keluar. Mungkin kebetulan, tetapi itu kebenaran ajaran agama. Baca lagi dalam dalam sasir tentang makanan. Oh begitu mau hamil, kalau mau laki hindari makan ini, dianjurkan makan ini. Umur sekian kandungan hindari ini, dianjurkan makan ini. Ikuti. Ada lagi ale ayunin dewasa, baik gurunya hari untuk hubungan suami istri. Nah ini bukan bapak nganjur, jangan, ini belum boleh ya. Yang masih sekolah. Bagaimana mendapatkan anak suputra anak lodwe kalau bapak ibunya tidak mengerjakan ayunin dewasa, Kama Sutra maupun masalah makanan yang itu diatur dalam Undang-Undang Sastra kan gitu. Sedemikian lengkapnya ajaran agama Hindu, adik-adik sekalian. Agama Hindu sekali lagi untuk diyakini dan dilaksanakan. Karena sekarang zaman jenana, zaman ilmu pengetahuan, boleh tahu pengetahuan umum agama. Tapi tentang puji mantra jangan. Banyak juga juru mangku kadang-kadang nalisir banyak bapak kasih tahu kalau ngasih dharma wacana jangan nyontarang puji mantra di situ. Puji mantra itu pingit. Apalagi catur sana itu ilmu di grup WA dia membahas masalah itu aksara itu pingit. Gitu ya. Agama itu beda dengan agama lain. Tidak sembarangan oleh membaca kitab suci atau kitab suci tertentu. Kalau Itihasa Purana boleh, wajib anak-anak tahu silahkan. Weda Sruti minimal memperasiti dulu, melukat dulu, mewintan dulu, baru gitu loh. Ya, itu etika. Jadi demikian adik ya, ini waktunya sudah habis. Sekali lagi adik-adik, demikian nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan WA ke bapak. Ada bawa HP, catat WA bapak. Jangan boleh catat, boleh tanya nanti lihat ada 0822. Siapa ngomong yang sebentar-sebentar itu? Semangat sekali. Ya sini. Kamu semangat sekali. Kasih dulu yang biru satu. Nih. Ya. Cucunya jeruk koyo rupanya. Nanti di IG-nya juga ada Kanhan Bali, silakan. Kanhan Bali di FB-nya juga nama bapak aja. Betul Budi Astawa muncul lah di situ. Pasti ada foto bapak sama ibu. Nah. Baik adik-adik sekalian dan para pemangku, pengurus ada kami. Demikian kira-kira yang Bapak sampaikan kepada adik-adik. Kesimpulan terakhir, yang pertama kesimpulannya kita sebagai umat Hindu yakin dan percayalah kepada ajaran Hindu Bali, Hindu Nusantara. Yang kedua, hormat dan sujud baktilah kepada bapak ibu kita. Yang pertama, leluhur kawitan
Merajan dan pura-pura yang ada di Bali dan Nusantara. Yang ketiga, sama-sama kita belajar berpikir yang baik dan benar, mengucap yang baik dan benar, berbuat baik dan benar. Yang keempat, mari kita sama-sama meyakini dan melaksanakan ajaran Pancayatnya, khususnya Resiatnya, Pirene khususnya Resirene dan Pitrene. Kalau Dewa Renenya udah bagus semua. Pitrene khususnya orang tua, Resirene kepada pemangku di merajannya masing-masing. Percuma adik-adik mendengarkan Dharma Wacana tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan. Sama dengan Bapak ngasih ilmu pertanian, adik-adik tahu ilmunya tetapi tidak nanam, nggak ada tumbuh, nggak ada hasil. Gitu ya, Bapak kasihkan teorinya, silakan tanam, berbuat. Om Awigena Masuna Masidam, Bapak yakin, seyakin-yakinnya, ide betara yang ada di wewengkon Desa Busung Megelung, Desa Busung Biu, pasti merestui kita semua. Mudah-mudahan mulai malam ini, mulai dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil-kecil, kita semua biasa dan bisa rukun. Ya, yang punya memberikan, yang tidak meminta, minimal pengetahuan. Mungkin demikian, tolong kita sama-sama berdoa, semua orang Busung Biu dimanapun bertugas dan berada, agar selalu sehat, selamat rahayu, murah rezeki, rukun, tentram, damai, keterharja, dan yang paling penting tidak pernah lupa dengan tanah kelahiran Busung Biu, Busung Megelung ini. Demikian Bapak Sinap untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.